Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Konita di mata pelajaran prakarya. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mempelajari semua mata pelajaran dari rumah. Baik, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita tetap yaitu membahas tentang budidaya tanaman sayuran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, di sini ada peta materi. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, Bu Konita akan menjelaskan tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, yaitu yang bagian sarana produksi saja. Dan untuk yang tahapan ini akan Bu Konita bahas minggu depan. Jadi kita akan membahas tentang sarana produksi, juga alat dan bahan. Baik, langsung saja. Nah, kita membahas bahannya terlebih dahulu ya. Nah, ini sarana produksi yang kita bahas yaitu bahan terlebih dahulu. Bahan yang pertama ada benih dan bibit. Nah, ini ada benih. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas yang tinggi, baik untuk genetik, fisik maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul, yaitu daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Baik anak-anak, sudah terlihat dengan jelas bahwa benih dan bibit itu berbeda. Kalau benih bentuknya biji, sedangkan kalau bibit berbentuknya tanaman yang kecil. Baik, oke kita lanjut ke masih tetap bahan, yaitu bahan yang kedua, yaitu ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ini anak-anak, pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Nah, pupuk ini dapat berupa pupuk organik, pupuk kandang hijau ini, dan pupuk anorganik NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, kambing. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan kalau pupuk anorganik tersusun dari unsur senyawa kimia yang mudah terlarut dan siap diserap tanaman tanpa memerlukan proses penguraian. Oleh karena itu, pupuk anorganik selain disebut pupuk buatan juga dikenal sebagai pupuk kimia. Lanjut ke bahan yang ketiga, yaitu ada pestisida. Nah, ini adalah contoh dari pestisida. Pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman, OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Jadi pestisida ini fungsinya untuk mengendalikan hama. Seperti itu ya Nana. Lanjut ke bahan yang keempat, yaitu ada media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, media tanam ada banyak sekali. Slide selanjutnya akan menampilkan berbagai media tanam, yaitu media tanam organik dan anorganik. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang media tanam lebih lanjut. Nah, media tanam bahan organik. Ini ada contohnya, ada arang sekam, kompos, dan sabut kelapa. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Nah, ini. Warna hitam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan.
Selanjutnya ada kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Selanjutnya ada sabut kelapa atau coco beet yang digunakan sebagai media tanam. Biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Lanjut ke media tanam bahan anorganik. Nah, yang pertama ada gel atau hidrogel, kemudian pasir dan batu bata. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa dilihat ini warna-warni dan bentuknya bulat-bulat, dan jika disiram air maka dia akan mengembang lebih besar dan bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara yang rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Selanjutnya ada batu bata. Batu bata ini digunakan sebagai media, sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Jadi anak-anak, ini batu batanya ini yang sudah berbentuk kerikil, sudah agak halus, bukan seperti bongkahan batu bata yang besar-besar yang balok-balok, bukan ya anak-anak. Jadi harus digunakan dalam bentuk yang sudah halus seperti ini, seperti kerikil. Baik, lanjut masih ke media tanam anorganik. Ini ada 3 lagi, yaitu spons atau floral foam, vermiculit, dan rock wool. Nah, spons banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Kemudian ada vermiculit, adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Kemudian yang terakhir ada rock wool. Rock wool ini merupakan salah satu media tanam hidroponik yang paling banyak digunakan oleh petani atau hobis hidroponik khususnya di Indonesia. Rock wool merupakan media tanam anorganik yang berbentuk menyerupai busa. Memiliki serabut-serabut halus dan bobotnya sangat ringan, dan busa ini terbentuk dari batuan basalt yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi hingga meleleh. Kemudian mencairlah dan terbentuklah rock wool. Baik, kita lanjut ke alat ya anak-anak. Nah, peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya. Tahukah kamu alat apa saja yang dapat digunakan petani dalam melakukan kegiatan bercocok tanam? Nah, nama alat pertanian pada setiap daerah dapat berbeda, namun biasanya memiliki fungsi yang sama. Baik, untuk yang pertama, ada alat pengolah tanah. Ya anak-anak, ada 3 yang ini. Ada garpu, sekop, dan cangkul. Nah, garpu tanah adalah alat bercocok tanam yang digunakan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk meratakan pupuk di kebun, terutama pupuk kandang. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk membersihkan kebun Anda dari sampah. Selanjutnya, ini ada sekop. Sekop merupakan peralatan taman yang fungsi utamanya adalah untuk menggali tanah. Sekop taman juga bisa berfungsi untuk membantu memindahkan tanaman dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada cangkul. Cangkul ini digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Baik anak-anak, kita lanjut ke alat pemeliharaan tanaman. Nah, ini ada sprayer, koret, dan gembor. Nah, fungsi utama sprayer adalah untuk memecahkan cairan yang disemprot menjadi tetesan kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada objek yang akan disemprot. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada koret. Koret digunakan untuk memelihara tanaman obat atau alat penyiraman agar tumbuh dengan baik dan subur. Kemudian ada gembor. Gembor ini
atau penyiram tanaman adalah wadah berbentuk seperti cerek besar yang biasanya memiliki pegangan dan corong dan digunakan untuk menyirami tanaman dengan tangan. Jadi kalau yang tadi alat pengolahan tanah, kalau yang ini yaitu alat pemeliharaan tanaman. Seperti itu ya anak-anak. Kalau yang tadi lebih untuk mengolah tanah, alat-alat yang digunakan untuk mengolah tanah. Kalau yang ini yaitu lebih ke alat yang digunakan untuk memelihara tanaman. Baik, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke tugas. Tugas 3 yaitu bisa dikerjakan di kertas atau buku atau folio, kemudian nanti difoto dan dikumpulkan di e-learning tugas KI 3. Nah, ini ada 3 soal. Nah, yang pertama, sebutkan 5 bahan yang digunakan untuk sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, ini harus kalian perhatikan, ini bahannya apa. Kalian sebutkan saja 5 bahan ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 6 alat yang digunakan untuk sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Kalian bisa sebutkan, tadi sudah kita jelaskan, sebutkan alat. Ya, jangan sampai kebalik dan tertukar antara bahan dan alat. Kemudian nomor 3, lengkapi tabel media tanam di bawah ini. Ini ada contohnya ya anak-anak. Kita kasih contoh. Yang pertama adalah rock wool. Ini termasuk media tanam anorganik. Disebutkan ciri-cirinya, yaitu kalau rock wool ini adalah media tanam hidroponik, terdiri dari serabut halus dan terbuat dari batuan basalt yang dipanaskan. Nah, ini ada arang sekam, vermiculit, gel, dan kompos. Kalian pasti tahu kan, karena kalau kalian menyimak video Bukonita, kalian pasti tahu ini termasuk organik atau anorganik dan ciri-cirinya. Kalian sebutkan minimal 3. Baik anak-anak, sekian pembelajaran prakarya untuk hari ini. Saya harap kalian bisa mempelajari dan menyimak dan menerimanya dengan baik. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke WhatsApp-nya Bukonita. Baik anak-anak, jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.